You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? Kita angkat berdiri. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? Amen. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Katakan amen. Silakan duduk. Beri kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi. The power of God forgiveness. Kuasa pengampunan Tuhan Allah kita. Kuasa pengampunan Allah yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Allah kita mengampuni, menyelamatkan, menyembuh, membebaskan, dan memberkati karena kasih anugerahnya. God forgive, save you, delivers, prospers us because of His love and grace. Karena kasih anugerahnya yang dinyatakan, yang diteguhkan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Pengampunan, katakan kepada kawan di sebelah, pengampunan Tuhan. Pengampunan oleh kasih belas kasihan anugerah Tuhan memberi kekuatan, pemulihan untuk hidup, mengasihi dan menyenangkan Tuhan. Pada suatu ketika dalam firman Tuhan ada seorang selalu refer kepada kesaksian ini karena ini real. Karena tidak ada kita yang lebih baik daripada seorang perempuan ini. Tidak ada yang lebih benar di hadapan Tuhan selain daripada dia. Kita sama sebelumnya, tetapi itulah kita datang kepada Tuhan. Pada suatu ketika kita akan lihat practical acts of God forgiveness yang dinyatakan. Nah, apabila seseorang itu menerima anugerah pengampunan Tuhan itu, dia tidak akan sama lagi. Amen. Jika kita menerima kasih anugerah pengampunan Tuhan, pasti kita tidak akan sama lagi. Dalam Yohanes 8 ayat 10 sampai 11 seterusnya mengatakan, pada suatu ketika di dalam sejarah hidupnya seorang wanita ini ditolak dan satu-satunya harapannya adalah datang pada Tuhan Yesus, dan dia usaha datang pada Tuhan pada hari itu. Hari itu adalah hari mungkin hari Sabat, tapi firman Tuhan tidak menyatakan. Tapi perempuan ini datang pada Tuhan Yesus. Dia datang dengan keadaan yang ada pada dia selama hidupnya. Dia seorang yang dikatakan rejected oleh masyarakat. Semua menuduh dia, semua menghakimi dia.
sedikit lagi dia akan dilempar sampai mati oleh batu. Karena itulah ada istiadat zaman mereka. Tetapi puji Tuhan, Yesus menyelamatkan keadaan. Lalu Yesus bangkit dan berdiri dan berkata kepada perempuan itu, dia berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka?" Orang Farisi, Saduki, orang yang besar pangkatnya telah menuduh dia, telah mau condemn dia menurut hukum undang yang ada dalam agama mereka. Tuhan Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Allah kita yang menyatakan dalam Yesus Kristus, Dia yang inisiat melakukannya. Perempuan ini tidak layak menerima belas kasihan Tuhan, tapi Tuhan yang inisiat. Dia yang inisiat melakukan pengampunan itu. Dia melakukan pengampunan itu. Dia inisiat menyelamatkan. Dia juga inisiat menyembuhkan, memulihkan, memberi kita harapan dan hidup. Dia inisiat melakukannya. Dia inisiat melakukannya karena itu kehendaknya, itu kasihnya. Dia mau melakukannya dan dia telah melakukannya, meneguhkannya di dalam Yesus Kristus. Allah telah meneguhkan belas kasihannya, pengampunannya, anugerahnya. Dia ingin memulihkan hidup kita. As long kita hidup di dunia ini, Tuhan mau kita mengalami kasih anugerahnya. What for kita hidup kalau kita hidup tanpa mengalami kebaikan dalam hidup ini? Dan kebaikan daripada Tuhan. Tuhan mau kita mengalami hidup yang dari Dia, makna kehidupan. Tapi keadaan hidup ini yang di sekitar kita, yang menjepit orang, mengeret orang ke dalam kebinasaan, siksaan, itu bukan kehendak Tuhan. Yesus datang dalam Yohanes 10:10, Yesus katakan, "Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan, tetapi aku datang supaya engkau memiliki hidup, memilikinya dalam segala kelimpahan." Overflowing life, the joy kind of life. Maksudnya memiliki, mengalami belas kasihan Tuhan, anugerah pengampunan Tuhan. The power of God forgiveness. Kuasa pemulihan, kuasa pengampunan Tuhan pasti mengubah seseorang itu. Karena kuasa pengampunan Tuhan berkuasa mengubah keadaan hidup kita, hati kita, mulai daripada diri kita, sehingga kita menjadi new person. Kuasa pengampunan Tuhan. Tuhan mau kita menerima pengampunannya dan pemulihan dari Tuhan untuk hidup dalam rencana kehendaknya. Mengasihi, mengalami kasihnya, anugerahnya untuk hidup bagi rencananya bagi kita. Amen. Dulu perempuan ini dia hidup liar. She is living life. Tidak ada destiny yang eternal. She is living her life wildly, while living, searching after the wind. Dia mengejar sesuatu yang tidak memberi faedah bagi hidupnya. Pada suatu ketika, she's looking for love, perhatian, in all the wrong places. Di tempat yang salah. Dia ke bar sini, barang bar, belaga bar. Tapi masa itu tidak ada bar. Tapi perempuan ini mencari hiburan ke sana ke sini. A wild living. Looking for love in all the wrong places in life. Apakah Anda mencari perhatian tempat yang salah? Kembalilah pada pangkal jalan. Itu dulu
Tapi setelah dia bertemu dengan Yesus, after she met Jesus, ada turnaround in her life. Ada turning point di dalam hidupnya. Dia menerima pengampunan daripada Tuhan. Kata-kata kasih daripada Tuhan tidak condemn dia. Meskipun seharusnya dia layak dikondem, tapi Tuhan Yesus ada menyelamatkan keadaan. Perempuan ini mengalami perubahan yang drastis pada hidupnya. Sehingga saya pernah katakan berdasarkan firman Tuhan, sehingga the first resurrection, Yesus bangkit daripada kematian, dia bertemu dengan wanita ini. Sebelum dia bertemu dengan orang lain di dunia ini, after the resurrection Christ, dia bertemu dengan Mary Magdalene. Karena kasihnya, karena dia telah mengalami kasih pengampunan Tuhan, sehingga sepanjang hidupnya dia mengasihi Tuhan. Dia hidup untuk rencana tujuan Tuhan. Itu tanda perubahan dari seseorang. Harus ada the fruits of repentance dari hidup kita yang nyata. Dia tidak hidup untuk dirinya lagi, yang meninggalkan hidup lama. Dia hidup untuk Tuhan. Apapun yang pekerjaan kita hidup sebenarnya untuk kehendak rencana Tuhan bagi hidup kita. Karena kita mengalami kasih anugerahnya. We want to please God. Pada suatu ketika ada seorang gila, the greatest madman in the universe pada masa itu, the madman of Gadarenes, dalam Lukas 8:36-38. Seorang gila ini terlalu ganas, terlalu gila, terlalu liar. Tidak dapat hidup di antara orang. Dia hidup dikubur di Lambel, bukan di Lambel, dikubur masa itu. Tidak dapat melintasi jalan itu karena ada di situ 2.000 roh jahat tinggal di dalam tubuhnya. Yesus dipimpin oleh Roh Kudus berjumpa dengan dia. Setelah melalui gelombang, waktu mereka menyeberang lautan, the Sea of Galilee, sampai ke danau, ketemu dengan orang gila ini. Seorang gila ini karena dia terlalu ganas dan dia tidak diterima di dalam masyarakat. Siapa dapat hidup dengan orang gila? Tidak ada baju. This man is homeless, shirtless, footless, friendless, semualess, joyless, aloneless, rejected, avoided. Semua less dia ada. Amen. Dia terlalu di avoided. Dia dapat hidup dengan orang. Tidak ada baju, tidak ada rumah. Kubulah rumah dia. Setelah dia bertemu dengan Yesus, pertemuan dengan Yesus bukan kebetulan. Dalam hidup ini, pertemuan dengan Tuhan bukan kebetulan. It is the grace of God, divine appointment. It is not coincidence. Bukan kebetulan, tetapi anugerah Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, Anda di dalam Tuhan, Anda pada pagi ini juga ada di sini karena anugerah Tuhan. Bukan kebetulan. Kita menerima keselamatan dari Tuhan, pengampunan daripada Tuhan, bukan kebetulan. Tetapi rencana Tuhan bagi hidup kita. The grace of God has come into your life. Bukan kamu layak, bukan kita layak, tapi Tuhan yang inisiatifnya melawati kita, keluarga kita. Setelah orang gila ini bertemu dengan Yesus, dulu sebelum dia bertemu dengan Tuhan, dulu waktu first encounter dengan Tuhan, he was in the wrong mind. Dia hilang pikiran, akal, semuanya hilang, mindless, brainless, semua less. He was in his wrong mind. Tetapi setelah bertemu dengan Yesus, he was in his right mind. Firman Tuhan katakan dia menjadi pulih pikiran,
menjadi betul pikirannya. Dia memiliki keluarga. Tuhan Yesus katakan, dia mengikut Tuhan. Dulu dia tidak ada baju, sekarang ada baju diberi kepada dia. Dan dia pikirannya waras. In his right mind. Dulu dia tidak kenal Tuhan, sekarang dia kenal Tuhan. Dia mengikut Tuhan Yesus dalam pelayanannya. Tapi Tuhan katakan, baliklah ke rumahmu. Go home and tell how much God has done for you. Itu yang keperluan orang ini. Kadang-kadang dalam hidup kita tak semestinya kita ikut Tuhan dalam pelayanannya, tetapi kita boleh menjadi saksi Tuhan di tempat yang di situ kita lebih efektif. Di situ yang lebih kita diperlukan. Berapa tahun dia telah hilang keluarga. Dia tidak hilang kontak dengan keluarganya, kawan temannya, lingkungannya, masyarakatnya. Tuhan Yesus tahu. Tuhan suruh dia go home and be with your family. So sekarang ini dia memiliki keluarga kembali, dia memiliki rumah, dia diterima oleh masyarakat, dia disayangi dan di-appreciate, accepted dalam community. Dia menyebarkan sana sini dalam kota itu, dia pergi memberitakan, bersaksi betapa Tuhan mengasihi dia, memulihkan hidupnya. Di dalam hidup kita, apabila kita mengalami pengampunan dan kasih daripada anugerah pada Tuhan, pasti ada peninggalan dalam hidup kita. Ada perubahan. Mungkin dia tidak drastik begitu, tapi harus ada stages, ada perubahan. Karena kita tahu Tuhan mengasihi kita. Pada suatu ketika, ini real life incident dalam Alkitab yang hidup di dunia ini, manusia hidup di dunia ini, seperti saudara saya. Ada seorang dan invalid ini tidak baik bukan, yang orang yang tidak komplit dalam hidup ini. Saksian ini dalam Yohanes 5 ayat 1-18. Waktu itu ada satu kolam, pool of Bethesda. Itu saja harapan orang yang the helpless, the invalid, the crippled, paralyzed. Mereka berkumpul satu dekat kolam itu bertahun-tahun di situ. Keluarga mereka telah tinggalkan mereka di situ. Karena di situ saja ada harapan. Certain time, malaikat Tuhan turun dan menggoncangkan air kolam itu. Waktu air kolam itu digoncangkan oleh malaikat yang turun di surga, siapa yang belum masuk? Tapi seorang saja, first come. Siapa yang belum masuk dalam kolam itu akan disembuhkan, akan dibebaskan. Apapun penyakit, apapun pergumulan hidupnya. Jika tulangnya patah, dia akan disambung terus. Apapun penyakitnya. Waktu goncangan air itu diadakan, siapa yang pertama masuk akan menerima kesembuhan. Itu cara waktu itu. Seseorang ini bertahun-tahun di situ, karena dia paralyzed. Waktu dia ngomong pergi situ, orang lain dulu masuk. Dia usaha pergi, tapi orang lain dulu. Bertahun-tahun, dan pada masa itu Yesus ada di situ. Yesus katakan kepada dia dalam ayat 7. Dalam ayat 7 ini sebenarnya orang itu tidak address itu Tuhan. Dalam tafsiran Inggris bukan. Dia belum mengenal Tuhan Yesus Tuhan. Ini bukan dia. Bukan Tuhan kalau dalam bahasa yang tafsiran yang original. I have no man untuk membantu aku masuk dalam kolam itu. Waktu aku usaha, orang lain telah masuk dulu. Yesus katakan kepada dia, kamu mau sembuh? Tuhan Yesus suruh dia angkat, pick up your mat and walk. Dan waktu itu dia sembuh. Dia belum kenal Tuhan. Di dalam ayat 11
Dia orang Farisi, orang sadar agama. Karena itu hari Sabat, dia sibuk pada hari Sabat. Tuhan, orang Farisi dan tokoh agama katakan, Taurat tidak benarkan kamu mau angkat sleeping mat. Oh, jalan. Ini hari Sabat, tidak boleh bergerak, tidak boleh angkat barang-barang itu hari Sabat, itu undang itu. Tapi dia katakan, orang yang menyembuhku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalan. Siapa itu? Jadi dia tak tahu, karena Tuhan Yesus telah pindah di tempat dia. Pada masa itu belum kenal Tuhan Yesus. Ayat 11. Jadi orang tu yang sembuh tu mencari, dia tak tahu itu Tuhan. Pada suatu ketika Tuhan Yesus bertemu dengan dia. Lihatlah kamu telah disembuh. Jangan berdosa lagi, lest something worse may happen to you. Kadang-kadang dosa yang menyebabkan sakit penyakit, unnecessary sickness, tetapi tidak semuanya. Tetapi ada kadang kala dosa yang menyebabkannya. Ada kala memang virus dunia ini dan kesilapan orang. Tapi untuk orang ini, menurut statement Tuhan Yesus, dosa itu yang membuat dia paralyzed itu. Dia tahu dosa dia, tapi kata Tuhan Yesus, engkau telah sembuh, jangan membuat dosa lagi. Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Itulah kita perlu pengampunan Tuhan. Tapi tidak semua penyakit punca dosa. Tapi semua penyakit adalah bukan dari Tuhan. So orang ini menerima pengampunan, kesembuhan daripada Tuhan. Tuhan menyembuhkan karena belas kasihannya. Jesus healed because He is the healing God. Karena belas kasihannya, kasihnya. Dia initiate itu. Meskipun betapa sukarnya, how possible is this situation? Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Dalam kisah ini, orang ini tidak dinyatakan dia memiliki iman. Cuma dia, karena dia mau sembuh, dia percaya. Kata orang ini, dia belum tahu dari Tuhan. Tapi ada kuasa, kalau statement Tuhan Yesus mengatakan. Dan pada suatu ketika ada seorang dalam hidupnya, seorang dewasa. Ini bukan budak, seorang dewasa. Dalam Lukas 18, blind Bartimaeus. Dia melihat berapa tahun hidupnya, dia tidak dapat lihat. Dia mendengar bahwa orang banyak suara lintas jalan. Dia dengar apa yang terjadi. Tsunami, apa yang terjadi? Orang katakan Yesus sedang lintas. Pas itu berteriak. When he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to shout. Apabila dia mendengar itu Yesus, dia tahu, dia dapat connect, inilah peluang untuk menerima kesembuhan. Yesus, anak Daud, have mercy on me. Dia berseru. Setiap orang yang berseru pada Yesus diselamatkan. Dia berseru dengan kesungguhan hatinya. Apabila seseorang orang helpless, dia tahu dia helpless, pasti dia berseru dengan kesungguhan hatinya. Saya ulangi, apabila seseorang itu sangat memerlukan pertolongan, when desperate situation, dia akan berseru kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas hati, tidak pura-pura. Orang ini berseru kepada Tuhan dan Tuhan tidak melalui pelipasi dia. Tuhan pay attention. Setiap seruan kita, Tuhan pay attention. He knows, He sees the heart. Dia tahu intensi kita. Berserulah dengan hati yang sungguh kepada Tuhan. As you are before God, Son of David, have mercy on me. Yesus extend His mercy, forgiveness, and healing. Pengampunan Tuhan mengubah, memulihkan, memberi kekuatan untuk hidup dan memberi makna dalam kehidupan. Hari baru telah tiba. A new day has dawned.
dalam hidup kita. Apabila kita menerima pengampunan, belas kasihan dekat Tuhan, ada pandangan dalam hidup kita. Kasih Tuhan itu pengampunannya berkuasa daripada keadaan hidup kita. Kita dapat mengampuni musuh kita, kita dapat menerima siapa ada yang kita dapat menerima situation in life dalam hidup kita kena kekuatan anugerah Tuhan. Kita tahu the best is yet to come setelah ketemu dengan Yesus. A new day is dawn. Hari baru telah terbit. Gelap telah berlalu. Hilang gelap, terbitlah terang. Amen. Bertemu dengan Yesus, dialah terang dunia, dialah terang hidup kita. Dia memberi kekuatan kepada yang lemah, yang lelah, dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan turuna-turuna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Wow. Belas kasihan Tuhan, anugerah dari Tuhan. Siapa yang pernah alami? Ada yang lain lagi? Beri tepukan bagi Yesus. Pengampunan Tuhan memulihkan. Hidup yang rasa tidak ada harapan, bertemu dengan Yesus ada harapan. Impian yang seakan telah dikuburkan, bertemu dengan Yesus dibangkitkan semula. There is life at the end of the tunnel. Kamu lebih dari hidup, kemurahan lebih dari hidup, bawa lidahku memuji Engkau. Saya minta menyesal. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Sekali lagi. Kemurahan-Mu, mari kita nyanyi. Lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sekali lagi, kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu
mengampuni, Tuhan Yesus menyembuhkan, menyelamatkan, membebaskan. Karena Dia baik. Jesus forgive us, heals us, save us, delivers us, prospers us, because He is good. Amen. Karena Dia baik. Bukan karena kita yang baik, tapi Dia yang baik. Dia mengampuni kita, Dia inisiat mengampuni kita, memulihkan hidup kita. Kehidupan yang dalam Tuhan, dari tangan Tuhan, pasti ada pemulihan. Come unto Jesus. Datanglah pada Tuhan dengan hati humility. As you are. We cannot impress God. Dia mau kita as we are. Dia tahu segalanya. So just come as you are pada Tuhan. Be yourself. Humility and sincerity. Datang pada Tuhan. Dia Allah. Dia yang mau melakukannya, bukan kita. Dia yang bisa melakukannya. Dan di dalam Yesus Dia mulai melakukannya. Restoration berlaku, pemulihan berlaku. Karena itulah bisnis Tuhan. Penyelamatan berlaku, pemulihan kesembuhan berlaku. Karena itu kehendak Tuhan bagi kita. He delights to forgive. He delights to save. He delights to heal. He delights to extend His grace. Kindness. Jesus is full of grace and truth. Dia penuh dengan belas kasihan, kemurahan, kebenaran. Semua yang datang dari Tuhan dalam renungan khotbah kita pada pagi hari ini adalah mereka datang describe me as they are before God. Mereka dengan hati yang berserah pada Tuhan. Sekali lagi seorang ini, Dia senang mengampuni. Dia mau mengampuni, menyelamatkan, memulihkan hidup kita. Asalkan kita datang kepada Tuhan. Kuasa pengampunan Tuhan memulihkan hidup kita, memberi kita harapan untuk hidup ini. Dia ada situasi yang dalam hidup ini yang terlalu suka dan terlalu berat bagi Tuhan. Karena Dia Allah yang sanggup memulihkan. Mari kita berhenti sejenak. As we are, meninggikan kasih anugerah Tuhan dalam hidup kita. Sebelum kita berdoa, take 1 minute. Tuhan mau kita mengalami kasih anugerah-Nya, pengampunan, dan kuasa pengampunan Tuhan memulihkan kita. Kita tidak mau hidup seperti dulu lagi. Kita akan hidup dalam rencana Tuhan, menyenangkan Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita, Dia inisiat mengasihi kita. Dia inisiat mengasihi kita. Di dalam Yesus, lihatlah dirimu di dalam rencana Tuhan. Lihatlah dirimu di dalam kerajaan Tuhan. Di salib Yesus melakukan ada divine action taking place. Allah melakukan pertukaran yang ilahi karena salib Yesus. Dia mengasihi Anda. Dia mengasihi Anda. Saudara bahasa. Engkaulah segalanya bagiku selamanya. Oh haleluya. Engkaulah segalanya
Bapa, terima kasih karena kasih-Mu, anugerah-Mu yang dinyatakan kepada kami di dalam Yesus Kristus. Engkau mengasihi kami sebagaimana adanya kami. Salib Yesus membuktikan kasih-Nya kepada kita, anugerah-Nya kepada kita. Never stop coming to Christ. Setiap yang datang pada Tuhan, seperti dalam firman Tuhan yang telah kita pelajari, Tuhan tidak akan menyingkir. Pasti semua diterima oleh Tuhan. Makanya setiap karena kita datang kepada Tuhan, keep on coming to Christ. Senantiasa kepada Tuhan. Bawa diri kita, hati kita pada Tuhan. Karena kasih-Nya anugerah. God delight in loving us. God delight in showing us His mercy. Dia memulihkan hidup kita karena kasih-Nya. Biarkan yang berlalu tetap berlalu. Pilihlah mengasihi Yesus. Pilihlah mendekati Tuhan. Dengan iman melepaskan isi hati
Engkau Allah yang Maha tahu, sanggup melakukan lebih daripada yang kami nyatakan. Karena nama Yesus Kristus, saya proklaim anugerah-Mu bagi setiap jemaat Tuhan, bagi setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Karena anugerah-Mu memberi kami kekuatan, kesadaran, kemuliaan, dan semangat daripada Tuhan sendiri untuk hidup dalam rencana. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, biarlah distribution of your grace senantiasa kami alami in the days to come, karena telah dicurahkan di nama Yesus pagi ini. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kami resipien anugerah Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap kami menerima adalah resipien anugerah-Mu. Dalam nama Yesus, setiap kami menerima anugerah-Mu. Tuhan hadir bersama kita. Dia yang akan terus melakukan rencananya dan hidup kita. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara apa yang telah rindu dan nyatakan kepada Tuhan di dalam tempat ini. This is the place. It is the atmosphere untuk menerima daripada Tuhan. Dan apabila engkau telah melafazkan itu, Tuhan setia. He will do it. Yang pasti melakukannya jauh daripada yang kita cakapkan, lebih daripada yang kita bayangkan. The grace of God. Berkati dalam usaha tangan jemaat-Mu, Bapak, yang bekerja dengan company, dengan pemerintahan. Tuhan berkati. Tuhanlah yang memberi promotion, Tuhanlah yang sustain, Tuhan restore. Yang berbisnis sendiri Tuhan kembangkan. Prosper the work of our hand, O God. Di dalam nama Yesus, biarlah kami tahu, biarlah kami mengalami dan kami tahu bahwa itu adalah anugerah kemurahan-Mu.
kami dapat alami, menikmati, mengalami kebaikan, berkat, favor daripada Tuhan dalam hidup kami. Kami beri kemuliaan hanyalah bagimu, dan segala sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Karena itu perbuatan Tuhan kami, Allah kami yang ajaib, yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus selama-lamanya. 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 Haleluya. Kami mengisytiharkan semuanya adalah kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, semua kata-katakan amin.